Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kitab Madarijus Salikin hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan pekan lalu pada halaman ke-6. Pada halaman ke-6 alinea kedua dari bawah. Sedikit mengulang, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kesempurnaan seorang manusia ada dalam dua hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal yang saleh. Tidak mungkin seseorang menjadi manusia yang sempurna tanpa dua hal ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pekan lalu kita sampaikan pula bahwa Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-28 mendefinisikan apa itu ilmu. Ternyata ilmu itu bukan kecerdasan, tetapi khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meski seseorang memiliki gelar akademisi yang tinggi, tetapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kecerdasan tapi tidak memiliki ilmu. Sekali lagi, dia dinamakan memiliki kecerdasan, keluasan wacana, tapi agama tidak mengakuinya sebagai orang yang berilmu. Tapi seseorang yang secara akademis biasa-biasa saja, bahkan mungkin termasuk orang awam, tapi rasa takutnya kepada Allah sangat besar, itu sudah cukup membuktikan ia berilmu. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil iqtirar min Allah jahla." Cukuplah rasa takut itu menunjukkan seseorang memiliki ilmu. Dan cukuplah dosa-dosa itu membuktikan bahwa seseorang adalah orang bodoh. Jadi dosa-dosa menunjukkan kebodohan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Allah akan memberikan taubat bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dosa karena kebodohan. Ibnu Abbas berkata, setiap dosa adalah kebodohan. Maka ilmu dinamakan bermanfaat apabila ilmu itu membuat Anda semakin takut. Semakin takut dengan maksiat, semakin takut berdusta, semakin takut dengan makanan haram,
semakin takut apabila kehormatan orang lain tercederai dengan ghibah Anda. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat Anda semakin takut terhadap dosa. Ilmu yang membuat Anda semakin takut pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesempurnaan manusia yang kedua terletak pada al-amalus saleh, amal yang saleh. Dan tidak dinamakan sebuah amal yang saleh kecuali terpenuhi dua syarat. Ingat jamaah sekalian, agama ini tidak pernah memerintahkan Anda beramal, tetapi beramal saleh. Karena banyak yang beramal, tapi hanya sekelumit yang beramal saleh. Orang-orang munafik tidak mengalami kendala untuk beramal, tapi semua orang-orang munafik gugur di dalam beramal saleh. Maka amal itu dinamakan saleh dengan dua standar. Yang pertama standar batin, yang kedua standar lahir. Standar batin sebuah amal adalah ikhlas, dan standar lahiriah sebuah amal adalah mutaba'ah. Apabila lahiriah sebuah amal, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan persis seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu berarti lahiriahnya saleh. Tapi yang lebih sulit jamaah sekalian, bagaimana amal ini menjadi saleh di dalam batin, yaitu ikhlas. Makanya kalau Anda belajar sifat salat Nabi, kalau fokusnya hanya aspek mutaba'ah, lahiriah, bagaimana berdiri, bagaimana takbir, bagaimana rukuk, sepanjang kajian sifat salat Nabi hanya soal mutaba'ah lahiriah, 2-3 jam selesai. Tapi ketika kesalehan satu amal, kesalehan salat itu adalah keikhlasan, pelajaran ikhlas ini tidak selesai bertahun-tahun. Pelajaran ikhlas itu tidak selesai bertahun-tahun. Maka ulama kita menyimpulkan, kapan seseorang dinamakan ikhlas? Saat dia tidak merasa ikhlas. Setiap orang yang merasa ikhlas, berarti ikhlasnya masih membutuhkan ikhlas. Jadi inilah dua standar sebuah amal dinamakan saleh. Maka jemaah sekalian jangan lupa, agama ini tidak pernah memerintahkan Anda beramal, tapi beramal saleh. Tetapi standar amal dinamakan saleh adalah dua. Jemaah sekalian, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan, tapi kesempurnaan individu seseorang dengan dua poin tadi, ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang saleh, ini pun belum cukup sampai dia menyempurnakan orang lain. Maka orang yang baik, orang yang sempurna adalah orang yang sempurna dan menyempurnakan orang lain. Sempurna dirinya, sempurna individunya dengan dua hal, ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Tetapi kesempurnaan individu tidak cukup sampai Anda menyempurnakan individu-individu yang lain. Nah, maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah dari pada halaman 6, karena kesempurnaan manusia tercapai dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, di mana keduanya merupakan petunjuk agama benar juga dengan menyempurnakan kepada orang lain. Maka beliau berdalil dengan surat Wal Asr ayat 1 sampai ayat 3.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat." Inilah kesempurnaan individu. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah untuk menyempurnakan individu lain. Jadi kalau Anda ingin membangun diri, Anda ingin menyempurnakan diri, amanu wa amilus shalihat. Tapi nggak cukup sampai di sana, sampai Anda menyempurnakan individu lain dengan cara wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadilah sempurna untuk diri Anda, tapi jadi pula lah menyempurnakan diri orang lain. Sempurnakan diri Anda dengan dua hal, sempurnakan orang lain dengan dua hal. Menyempurnakan diri dengan amanu wa amilus shalihat. Menyempurnakan orang lain dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Karena di dalam masa terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah masa pernah hidup seseorang yang bernama Adam alaihissalam. Tapi karena masa terus berjalan, Adam alaihissalam pun pergi. Pada suatu masa pernah hidup seorang yang bernama Nuh alaihissalam. Tetapi masa itu terus berjalan, akhirnya Nuh alaihissalam pun pergi. Pada suatu masa pernah hidup yang bernama Ibrahim, bersengketa dan konflik dengan Namrud. Tetapi masa itu pun berjalan, Ibrahim dan Namrud pun pergi. Pada suatu masa pernah hidup Musa, berhadapan dengan Firaun. Tetapi Allah menggerakkan masa untuk berjalan, sehingga Musa pergi alaihissalam, Firaun pun hilang. Pada suatu masa ada satu kaum yang bernama Samud, pembangkang, kafir, keras kepala. Tetapi Allah menggilirkan masa, mereka pun lenyap. Suatu masa pernah ada satu kaum yang bernama kaum 'Ad. Nabi diutus untuk memperingatkan mereka, Nabi Hud alaihissalam. Tapi masa berjalan, waktu berganti, mereka pun semuanya hilang. Dan Anda saat ini berada di satu masa, dan masa Anda pun semakin hari semakin sampai di ujung. Kereta usia sebentar lagi sampai stasiun. Barang bawaan akan diturunkan. Entah barang bawaan apa yang akan diturunkan di stasiun, amal-amal saleh ataukah justru sebaliknya. Yang jelas tidak ada orang yang tidak menurunkan barang bawaan itu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia berada dalam kerugian. Gak ada yang gak rugi. Inilah hukum dasar manusia, rugi. Tugas Anda jamaah sekalian adalah melepaskan diri dari kerugian itu. Semua manusia rugi dan semua manusia bertanggung jawab untuk melepaskan kerugian. Al-Quran menyebutkan khusrin dengan pola kata nakirah yang berarti umum. Artinya kerugian yang bersifat umum, rugi dunia dan rugi akhirat. Dan ingat, kerugian tersebut tidak lepas kecuali dengan 4 hal. 2 hal untuk Anda, 2 hal untuk orang lain. 2 hal untuk Anda, yang pertama amanu, berimanlah. Ini yang dinamakan al-ilmun nafi'. Karena ilmu yang bermanfaat itu tak lain adalah iman. Kenapa ilmu dinamakan iman? Iman dinamakan ilmu karena tidak mungkin Anda mengambil iman kecuali dengan ilmu. Orang-orang munafik mengambil iman tidak dengan ilmu, jadilah mereka orang munafik.
Surat yang konsentrasi betul bicara tentang orang munafik, pertama surat Al-Munafiqun. Yang kedua adalah surat Al-Hasyr. Termasuk surat At-Taubah dan Al-Anfal, At-Taubah. Anda lihat, setiap kali ayat berbicara tentang munafik, Allah selalu mengatakan la ya'lamun. Mereka enggak mengerti. La yafqahun, mereka enggak mengerti. Ini yang selalu diulang-ulang Allah tentang munafik. La yafqahun, la ya'lamun. La yafqahun, la ya'lamun. Mereka enggak paham, mereka enggak mengerti. Mereka tidak mengambil iman dengan faham. Jadilah mereka orang-orang munafik. Maka ketika Allah perintahkan la ilaha illallah, Allah perintahkan dengan ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Fa'lam, maka ketahuilah, ini ilmu. La ilaha illallah. Jadi amanu dalam surat Al-Asr ditafsirkan Ibnu Qayyim dengan al-ilmun nafi' karena iman dan ilmu yang bermanfaat tidak bisa dipisah. Semua orang yang mengambil iman bukan dengan ilmu, insya Allah jadi orang munafik. Orang yang mengambil iman hanya karena keturunan, atau orang yang mengambil iman karena ikut-ikutan. Orang munafik di zaman Nabi mengambil iman karena ikut-ikutan. Dan yang dikhawatirkan keturunan kita mengambil iman ini karena warisan. Tapi semua orang yang mengambil iman tidak dengan ilmu, semuanya menjadi munafik. Waliyahulillah. Amanu, beriman, wa amilu salihat, dan mereka beramal. Amal yang bagaimana? As-salihah, beramal saleh. Dan satu amal telah memenuhi standar salihat apabila amal itu memiliki dua kriteria tadi, ikhlas, kemudian mutaba'ah. Ikhlas dari dalam, mutaba'ah di luar. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian inilah dua kesempurnaan diri, amanu wa amilus shalihat. Pada kajian lain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan kekuatan yang pertama, quwwatun ilmiyah. Ilmu yang bermanfaat itu dinamakan kekuatan ilmiah. Aman wa amilus shalihat dinamakan dengan kekuatan amaliyah. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan, seseorang akan selalu kalah dalam bermujahadah tanpa dua kekuatan ini. Apa yang dimaksud mujahadah? Mujahadah itu adalah bejana tempat hidayah. Jadi Allah menempatkan hidayah di sebuah bejana yang bernama mujahadah. Dalilnya ayat terakhir surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah kami berikan hidayah. Maka Allah meletakkan hidayah di sebuah bejana yang bernama mujahadah. Apa yang dimaksud dengan mujahadah? Melawan, berjuang. Orang yang tak melawan dan berjuang tidak akan sampai kepada hidayah. Hidayah itu bukan hadiah yang diberi, tapi hidayah itu adalah perjuangan. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, orang-orang yang jahadu di sini bukan berperang, karena sambungannya hidayah, lanahdiyannahum. Jahadu yang dimaksud di sini mujahadah, dan mujahadah lebih berat daripada jihad. Jemaah sekalian coba dengar dalam bahasa Arab, jahada
memiliki dua kata infinitif, memiliki dua kata masdar. Jahada jihad atau jahada mujahadah. Jihad mujahadah berbeda tapi kembali kepada akar kata yang sama, yaitu jahada. Mana yang lebih berat antara jihad dengan mujahadah? Mujahadah lebih berat. Tidak ada orang yang bisa jihad tanpa mujahadah. Orang-orang yang berjihad tanpa mujahadah, jihadnya tersusupi oleh kerusakan. Anda tahu dalam hadis Abu Sa'id, sahabat-sahabat berperang, mereka melihat seseorang yang sangat luar biasa. Ini pendekar kungfu dari mana? Semua sahabat mengatakan hari ini semua pahala akan diambil orang ini. Melihat betapa banyaknya musuh yang tewas di tangannya, begitu sahabat kagum, tapi Nabi mengatakan min ahlin nar, ini penduduk neraka. Kaget sahabat. Jihadnya luar biasa. Mungkin pasukan terbanyak menghabisi musuh, dia orangnya. Tapi Nabi mengatakan finnar, di neraka. Akhirnya sejumlah orang memata-matai apa yang akan terjadi. Ternyata di akhir pertempuran beliau terluka. Beliau terluka. Enggak sabar dengan luka karena sangat sakit. Akhirnya dia mengambil anak panah. Dia tusuk jantungnya sendiri. Mati dalam keadaan bunuh diri. Kata Nabi, seseorang di antara kalian beramal sehingga tidak ada jaraknya dengan surga kecuali sejengkal. Dia beramal sehingga jarak dengan surga tinggal sejengkal lagi sampai. Fayasbiqu alaihi alkitab. Meski jarak dengan surga tinggal sejengkal lagi, takdir Allah berlaku. Kemudian ia meninggal dalam keadaan fasik, bunuh diri. Apa ini? Seorang yang berjihad tanpa mujahadah gagal untuk sampai kepada syahid. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim mengurutkan jihad 1, 2, 3, 4. Jihad nomor 1 adalah mujahadah. Baik, kembali kepada ayat terakhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah, lanahdiyannahum, kami akan berikan mereka hidayah, subulana, jalan-jalan kami. Salat ini jalan Allah. Salat ini jalan Allah. Puasa adalah jalan menuju Allah. Zikir adalah jalan menuju Allah. Tapi ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Meski Al-Quran menyebutkan semua ibadah adalah jalan menuju Allah, tapi Anda tak boleh punya persepsi yang salah. Anda jangan berpikir ada jarak antara Anda dengan Allah sehingga Anda membutuhkan jalan untuk menembus jarak itu. Sekali lagi, Allah menyebutkan ibadah dengan jalan. Ihdinas siratal mustaqim, lanahdiyannahum subulana. Setiap ibadah adalah jalan menuju Allah. Lalu kadang-kadang kita berpikir, kalau memang kita butuh jalan untuk sampai kepada Allah, berarti ada jarak dengan Allah. Tidak. Tidak ada yang paling dekat dengan Anda lebih dari Allah. Semua manusia yang dekat dengan Anda karena jarak dekat. Tetapi Allah dekat dengan Anda karena tidak ada jarak dengan Allah. Sama-sama dekat, tapi dekat yang berbeda. Semua manusia yang dekat dengan Anda karena jaraknya memang dekat. Tetapi Allah yang dekat dengan Anda karena tidak lagi ada jarak antara Anda dengan Allah. Lihat dalam surat Qaf, Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat dengan kalian dibanding urat leher kalian. Satu-satunya kedekatan tanpa jarak, kedekatan seorang hamba dengan Allah. Di Mekah,
Dua orang laki-laki suku Thaqafi berbincang-bincang di samping Ka'bah. Yang satu berkata, ini kita bincang-bincang, Allah dengar enggak? Temannya mengatakan, kalau kita kencang bicara Allah dengar. Tapi kalau kita berbisik Allah enggak dengar. Lidah laki-laki itu belum kering, Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Allah berfirman, kalian tidak mampu bersembunyi dari kulit kalian, dari mata kalian, dari pendengaran kalian. Kalian lebih tidak mampu bersembunyi dari aku. Mampukah kalian bersembunyi dari pendengaran kalian? Tidak. Mampukah kalian bersembunyi dari mata kalian? Tidak. Mampukah kalian bersembunyi dari kulit kalian? Tidak. Pendengaran, kulit, mata, ini yang paling dekat dengan kalian. Kalian tidak bisa bersembunyi. Lebih tidak mampu lagi kalian bersembunyi dari aku. Walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi kalian selalu menduga bahwa Allah enggak tahu perilaku kalian. Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Dugaan seperti itulah yang membuat kalian terhina. Fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah yang mengakibatkan kalian menjadi orang rugi. Jadi ingin kita jelaskan di sini jemaah sekalian. Satu-satunya kedekatan tanpa jarak dengan Anda hanya kedekatan Allah. Karena Allah berfirman, aku lebih dekat dengan kalian dibanding urat leher. Kalau Allah dekat tanpa jarak, kenapa kita membutuhkan jalan menuju Allah? Seolah-olah ada jarak yang mesti ditempuh dengan jalan. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Batin. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Babul Hijratain, beliau mengatakan kunci atau rukun ma'rifatullah terdapat dalam 4 nama. Al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Kalau 4 nama ini Anda pahami sedalam-dalamnya, Anda akan mengenal Allah dan Anda pun akan mengenal diri. Karena rukun ma'rifatullah ada pada 4 nama ini. Lalu nama yang keempat Al-Batin, Allah Maha Batin. Maha Batin artinya Allah Maha dekat tanpa ada jarak sedikit pun. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau tidak ada kedekatan tanpa jarak antara manusia dengan Allah, karena Allah lebih dekat daripada urat leher, kenapa manusia butuh jalan untuk sampai kepada Allah seolah-olah ada jarak yang mesti ditempuh dengan jalan itu? Jawabannya jemaah sekalian, jarak tersebut adalah kelalaian. Jarak tersebut adalah kelalaian. Maka agar kelalaian ini hilang, Anda dibutuhkan selalu berzikir. Fadhkuruni azkurkum. Zikirkan Allah agar Allah pun menyebut-nyebut Anda. Semakin seseorang terus-menerus berzikir, kelalaiannya hilang. Nah, kalau Anda lihat dalam Al-Quran, penghalang seseorang berzikir 2. Pertama lalai, yang kedua lupa. Lalai, lupa. Ghaflah, nisyan. Apa bedanya? Kalau Anda tidak berzikir karena faktor-faktor yang disengaja, itu namanya ghaflah, lalai. Tapi kalau Anda tidak berzikir karena faktor karena nggak ingat, itu namanya nisyan. Cuma tidak wajar Anda lupa kepada sesuatu yang nggak boleh lupa. Anda lupa istri, lupa anak, lupa sayang, apalagi lupa hutang, itu wajar. Tapi kalau sampai Anda lupa Allah, itu nggak boleh lupa. Allah ancam di akhir surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum."
Kalau kalian lupa kepada Allah, maka Allah membuat kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hukuman terberat bagi orang yang lupa kepada Allah, bahwa Allah membuatnya lupa dengan dirinya sendiri. Lupa dengan diri sendiri, maksudnya dia tidak sadar dengan apa yang menjadi maslahat dirinya. Kenapa dia makan riba? Dia nggak sadar apa yang menjadi maslahat. Dia ambil kehancuran. Kenapa dia ghibah? Dia nggak sadar dengan maslahat, sehingga dia ambil kehancuran. Semua orang yang mengambil dosa dengan penuh kesadaran adalah orang-orang yang tidak melihat maslahat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang oleh Allah dihukum dengan lupa diri. Karena mereka lupa dengan Allah. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Dia lupa dengan Allah, maka Allah membuatnya lupa dengan dirinya sendiri. Coba lihat, kadang-kadang kita bicara asal bunyi aja, 5 menit kemudian ditangkap oleh polisi. Kenapa? Tadi ngomong apa kamu? Iya ya, kenapa saya mesti ngomong begitu? Orang yang suka lupa dengan Allah, Allah membuatnya lupa dengan dirinya sendiri. Dia berpikir, ternyata bohong. Maka hati-hati. Jadi orang lupa zikir karena lalai. Yang kedua adalah karena lupa. Jadi maksudnya jemaah sekalian, agar kemahadekatan Allah tanpa jarak ini tidak hilang, agar kemahadekatan Allah itu selalu terasa, jalan terbaik merasakan kehadiran Allah adalah zikir. Jalan terbaik merasakan kehadiran Allah adalah zikir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila seseorang merasakan Allah dekat, maka dia enggak akan bisa menahan lidahnya kecuali berbicara dengan Allah. Sambil dia nyetir, dia sadar Allah dekat, dia enggak bisa diam kecuali bicara dengan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Walaupun dia sudah terbaring untuk tidur, tapi dia rasakan Allah dekat, dia kembali tidak bisa menahan lidahnya kecuali berbincang-bincang dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang sedikit hanya menghasilkan pahala, tapi zikir yang banyak menghasilkan rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dekat Allah, dekat tanpa jarak, ini tidak terasa kecuali dengan orang yang banyak berzikir. Terus berzikir, jangan berhenti. Zikir ini ibadah yang tak pernah letih, karena zikir tidak satu macam. Anda letih dengan subhanallah, bacakan alhamdulillah, bacakan Allahu Akbar. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 zikir. Yang pertama adalah zikrus tanah, dan yang kedua adalah, yang pertama adalah zikir pujian. Anda memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ya Allah engkau maha suci, gak ada salahmu sedikit pun, engkau suci dari segala kesalahan. Alhamdulillah, engkau terpuji, engkau tidak terpuji dengan satu kebaikan, tapi dengan semua kebaikan. Aku terpuji dengan satu kebaikan, tapi tercela dengan banyak kejahatan. Ya Allah subhanallah, engkau suci dari segala kejahatan, dari segala kesalahan. Alhamdulillah, engkau pun terpuji dengan segala kebaikan. Allahu Akbar, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Zikir ini banyak pilihannya, sehingga gak mungkin ada orang yang bosan. Jadi zikir pertama sana, zikir sanjungan. Zikir yang kedua adalah zikir berdoa, meminta. Misalnya Anda mengatakan, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati ini. Itu kan? Begitu Anda dihadapkan jalan-jalan ke mall gitu,
Jam masih baru, tapi ada yang lebih baru. Oh, ini model baru. Oh, Anda butuh satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai hati ini tergelincir. Ini serakah, saya udah punya jam, kenapa mesti beli lagi? Ketergelinciran hati ini terjadi di mana saja. Begitu jalan, papasan dengan perempuan, tergelincir hati. Apalagi kita yang selalu olahraga pagi. Ya, olahraganya pula jalan-jalan kaki. Oh, itu banyak sekali ketergelinciran hati. Bagi Anda yang menjabat, sangat banyak pintu-pintu ketergelinciran. Nah, maka Anda berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai hati ini tergelincir. Kadang-kadang ada orang yang bentak kita, oh dasar, kita pun mulai terpancing. Astagfirullah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai hati ini tergelincir. Tiba-tiba kita dengar cerita berita tentang saudara kita, berita miring, kita pun mungkin akan hanyut dalam suuzon. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan sampai hati ini tergelincir. Hati ini tergelincir karena suuzon, hati ini tergelincir karena ingin maksiat, hati ini tergelincir karena serakah, hati ini tergelincir karena selalu mengurus orang. Rabbana la tuzigh qulubana. Di antara doa paling bermanfaat bagi seorang manusia, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan kami hidayah. Jadi hidayah bisa hilang karena ketergelinciran. Ketika Anda berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, ini namanya zikir doa. Yang pertama zikir sanjung, yang kedua zikir doa. Zikir yang ketiga kata Ibnu Qayyim namanya zikrur riayah. Yang dimaksud dengan zikrur riayah adalah zikir di mana seseorang berbicara dengan dirinya sendiri tentang kedekatan dengan Allah. Ya Allah, alangkah Engkau baik. Ya Allah, alangkah Engkau lembut. Ya Allah, nikmat-Mu di setiap detik dari umurku. Jadi Anda seolah-olah bicara dengan Allah karena ada sesuatu yang Anda sadari dalam diri Anda. Anda naik kendaraan, begitu duduk di atas kendaraan, ya Allah, betapa Engkau baik. Kau berikan kendaraan ini. Begitu Anda berbalik, nyalain AC pula, nikmat sekali. Tapi Anda enggak lupa dengan Allah, ya Allah, betapa Engkau baik, ya Allah. Ini dinamakan zikrul riayah. Zikir bahwa seorang bicara dengan dirinya tentang Allah karena ada sesuatu yang dia sadari. Anda berjalan lalu Anda melihat orang jahat, ya Allah, jangan sampai seperti itu. Baik. Kembali kepada ayat terakhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang berjuang. Di dalam berjihad musuh Anda orang kafir. Tapi di dalam bermujahadah musuh Anda adalah diri Anda sendiri. Setiap orang yang tidak melihat dirinya sebagai musuh, berarti dia tidak mengenal apa itu musuh. Musuh saya orang kafir, musuh saya orang munafik, musuh saya adalah pencuri. Sebelum Anda letakkan nama Anda di urutan pertama musuh-musuh Anda belum mengenal siapa musuh. Karena musuh terberat Anda bukan mereka yang di luar Anda dan boleh jadi jauh dari Anda. Musuh terberat Anda adalah yang ada dalam diri Anda sendiri. Musuh terberat Anda dalam diri Anda pertama namanya malas. Malas. Bangun tengah malam malas. Malas. Anda kehilangan banyak pintu surga karena malas. Pintu ada di depan Anda, tapi Anda nggak mau membukanya karena malas. Coba sekalian, semua orang yang mengenal diri ke bahasa terjemahannya, ya kalau bahasa bebasnya mengenal diri artinya tahu diri. Semua orang yang tahu diri akan menemukan fakta bahwa hati ini
jauh lebih busuk daripada tong sampah. Hati kita jauh lebih busuk daripada tong sampah, tapi hanya bagi orang yang mengenal diri. Di dalam ini banyak sampah-sampah yang sangat busuk. Ketika beramal, riya. Masuk waktu beramal, musuh. Melihat orang punya kekayaan, cemburu. Ini semua bangkai-bangkai busuk, tidak tercium kecuali bagi orang yang berusaha mengenal diri. Dan jemaah sekalian, saya berpikir tentang diri ini, dan saya pun berpikir tentang keadaan rata-rata orang. Ternyata di antara bangkai yang sangat busuk dalam hati kita adalah ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang kita ujub dengan usia. Saya yang mestinya karena saya lebih tua. Kenapa ujub dengan usia? Kadang-kadang kita ujub dengan ilmu. Kadang-kadang kita ujub dengan jabatan. Kadang-kadang kita ujub dengan penampilan. Begitu banyak yang membuat kita ujub. Sampai-sampai kadang-kadang dalam ibadah masih sempat-sempatnya ujub. Misalnya ketika dia akan sujud, mendahulukan lutut. Teman di sampingnya sujud, mendahulukan tangan. Dia bilang, ini orang belum ngerti apa yang saya tahu. Sempat-sempatnya Anda ujub. Begitu tasyahud Anda gerak-gerakkan jari. Kawan Anda nggak gerakkan jari. Ini orang perlu saya kasih pelajaran. Jadi jemaah, kenapa Anda nggak berpikir sebaliknya? Ini orang belum tahu. Mestinya Anda berpikir, saya belum tahu. Anda hanya perlu membalik sedikit selamat Anda dari ujub. Sekali lagi saya katakan jemaah sekalian, penyakit hati yang paling berat dalam diri manusia adalah ujub. Merasa diri lebih hebat. Hampir 99,9% orang yang berbicara karena ujub. Apakah dia seorang politisi, ataukah dia seorang kepala, ketua yayasan dan lain-lain, bahkan walaupun dia seorang ustaz. Semua rata-rata orang yang berbicara karena ujub. Bicara karena ingin menonjolkan diri. Bicara karena saya tahu apa yang mereka nggak tahu. Bicara karena memang pendidikan saya besar. Oleh sebab itu, kalau nggak salah, Abdullah bin Wasid, seorang tabi'in, mengatakan, apabila kau ingin bicara, diamlah. Tapi kalau kau ingin diam, bicaralah. Maksudnya apa? Jangan bicara karena keinginanmu. Saya ingin bicara, sudah diam. Ingin bicara, berarti kau bicara karena keinginan. Terus bicaralah hanya untuk menyampaikan kebaikan. Kalau Anda tidak punya kebaikan, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hanya ada dua pilihan, bicara atau diam. Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in, kalau dia ada di posisi saya, kajian bubar. Kenapa? Beliau tidak pernah menyampaikan kajian di depan banyak orang. Majelis dibuka, dia kalau banyak yang datang, kata dia libur dulu, pulang deh. Mungkin Anda berpikir ekstrim sekali. Dia berbicara manfaat untuk Anda, tapi bahaya buat dia. Karena dia akan diserang oleh ujub. Oh, banyak-banyak yang hadir. Saya ternyata kenal juga. Banyak-banyak yang hadir, saya bisa viral. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya katakan, bangkai busuk terberat dalam hati manusia ujub. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih pantas dari orang lain. Dan saya nggak tahu berapa tahun bisa sembuh itu. Dan rata-rata orang pergi meninggalkan dunia nggak berhasil menyembuhkan penyakit itu. Ujub ini yang melahirkan takabur.
Ujub ini yang membuat Anda dengki. Dia kaya, kenapa saya tidak? Saya kan lebih pantas. Tuh, ujub. Maka kalau dalam diri Anda ada ujub, ujub ini akan melahirkan banyak keturunan. Dengki itu karena ujub, takabur itu karena ujub. Jemaah sekalian, hati-hati dengan ujub. Ya, ujub itu menghancurkan amal, menghancurkan amal. Ulama-ulama dahulu, kalau amal mereka terbuka, mereka merasa berada dalam kerugian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dalam sebuah perjalanan jihad, tengah malam dia menjauhi seluruh pasukan, pergi ke semak-semak melakukan salat bertahajud. Tiba-tiba ada yang datang mengintip dan ketahuan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, lakukan di muka sana, aku enggak mau bicara dengan kamu selama setahun. Semua ulama berpikir bagaimana amal mereka tidak ada yang tahu. Berbeda dengan orang sekarang, berpikir bagaimana amal ini jadi viral. Orang-orang hina yang ingin menampakkan amal dengan viral, orang-orang hina. Karena amal yang viral biasanya hapus. Sekali lagi, amal-amal yang terbuka untuk pandangan manusia biasanya hapus kalau ada ujub. Sembunyikan amal agar selamat dari ujub. Baiklah, kembali kepada surat Wal-Asr. Amanu wa amilus shalihat. Ini kesempurnaan Anda. Dan Anda harus menyempurnakan orang lain. Wa tawasaw bil haqq. Berikan tawasaw bil haqq. Wasiatkan kebenaran ke banyak orang. Satu kebenaran yang Anda tahu, jangan disembunyikan. Kalau lontong saja dikasih ke orang karena enak, apalagi kebenaran. Berikan kepada orang karena surga. Karena surga. Wa tawasaw bil haqq. Berikan wasiat kebenaran. Apapun kebenaran yang Anda tahu, wasiatkan kepada orang lain. Orang-orang yang tidak terbiasa mewasiatkan kebenaran akan rugi dengan kebenaran itu. Karena kebenaran yang tidak diwasiatkan hanya kebenaran untuk satu orang. Tapi ketika kebenaran diwasiatkan untuk 50 orang, jadilah kebenaran ini kebenaran untuk 50 orang. Sehingga ketika besok Anda wafat, kebenaran ini enggak mati dengan kematian Anda. Masih ada 50 orang lagi yang menyambung kebenaran ini. Dan ternyata yang 50 orang ini pun tidak merahasiakan kebenaran, disebarluaskan lagi kepada orang lain. Jadi orang yang tidak watawasaw bil haq, amalnya akan mati seiring dengan kematiannya. Tetapi orang yang punya kesungguhan watawasaw bil haq, amalnya akan tetap hidup walau dengan kematian tubuhnya. Rasulullah, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, usia untuk tubuh mereka sudah selesai. Tapi usia untuk amal mereka enggak ada akhirnya sepanjang dunia belum kiamat. Apa yang terjadi? Apa perbedaan mereka dengan Anda? Perbedaan mereka dengan Anda watawasaw bil haq. Kita termasuk orang yang mendiamkan kebenaran dan mereka adalah orang yang sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran. Maka usia tubuh Anda memang tak bisa diperpanjang, tapi usia amal ini harus menembus sekat-sekat waktu sampai kiamat. Apa yang mesti Anda lakukan? Kebenaran apapun yang Anda tahu, sampaikan. Watawasaw, sampaikan kebenaran karena kebenaran, dan tak usah berpikir nanti akan ada like atau tidak like. Ini dai-dai Instagram ini. Dai-dai Instagram, kalau cuma dai Instagram, nanti sampai rumah lihat berapa yang like. Oh, ini dai-dai ujub itu.
Lihat subscriber saya berapa, viewer saya berapa, pengikut saya berapa. Dakwahlah kebenaran karena kebenaran. Enggak usah lihat subscriber berapa, ini yang like berapa. Jangan lihat sama sekali. Kalau Anda buka Instagram, ingin buka Facebook, tujuan Anda mau lihat ini yang ngasih like berapa, enggak usah buka. Begitu Anda berpikir melihat like, Anda sedang menghancurkan amal. Anda sedang menghancurkan amal. Anda sedang membakar amal Anda sendiri. Tapi bahwa Anda kemudian melihat komentar, ada baiknya karena mungkin Anda salah ucap, salah ketik. Tapi jangan melihat like. Jangan hancurkan dakwah Anda ini dengan satu kali melihat like berapa like. Maka dakwah-dakwah media sosial ini dicabut keberkahannya oleh Allah karena banyak orang yang mencari like atau banyak orang yang mencari viral. Sampaikan kebenaran karena kebenaran dan ingat, nasihati diri Anda dengan satu nasihat. Ya Allah, berikan aku popularitas tapi setelah aku mati. Sewaktu Anda masih hidup Anda gak perlu populer, tapi setelah Anda mati Anda perlu populer karena kebaikan yang Anda miliki. Dan ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata dalam doa, waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, berikan untuk aku ucapan-ucapan yang jujur di kemudian hari. Nabi Ibrahim tidak minta ucapan jujur sewaktu beliau hidup, tapi dia meminta kepada Allah, waj'al li lisana sidq. Ya Allah, berikan untuk aku ucapan-ucapan yang jujur fil akhirin, nanti setelah aku meninggal. Artinya Anda boleh populer tapi nanti. Sewaktu hidup nggak perlu populer. Ya, jauhi popularitas. Makanya sebagian ulama mengatakan, ma sadaqallah man ahabba syuhrah. Setiap orang yang masih rindu dengan popularitas, ini orang nggak pernah jujur kepada Allah. Tidak pernah jujur kepada Allah siapapun yang masih rindu dengan popularitas, rindu viral, rindu like. Ini manusia nggak pernah jujur kepada Allah. Baik. Jadi watawasau bil haq, sampaikan kebenaran. Kebenaran itu berarti benar. Kalau berita-berita bohong itu bukan kebenaran, karena nggak benar. Tapi justru kebiasaan orang menyampaikan yang belum benar, bahkan kemungkinan salah. Ini yang kemudian dinamakan hoax. Agama mengatakan nggak ada salah, kalian sampaikanlah tapi al-haq yang jelas-jelas benar. Benar, Allah berfirman al-haqqu min rabbi. Kebenaran adalah yang datang dari Allah. Tapi jemaah sekalian, menasehatkan kebenaran untuk orang lain tidak cukup. Karena orang ini sudah banyak yang kenal dengan kebenaran. Maka Anda membutuhkan nasihat yang kedua, wa tawasau bis-shalah. Sampaikan kebenaran dan berikan kesabaran. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak punya kesabaran, kebenaran ini hilang. Misalnya Anda ajarkan kepada anak Anda kebenaran, sholat malam ya, itu kebenaran tuh. Tapi kalau Anda tidak mengajarkan kesabaran, kebenaran ini akan diam, enggak akan bergerak. Kebenaran ini akan bisu, enggak akan bicara. Kebenaran ini enggak bergerak, karena yang menggerakkan kebenaran adalah sabar. Kekuatan seseorang untuk menegakkan kebenaran adalah sabar. Maka Allah menyimpan semua kebenaran di dalam kesabaran. Orang yang paling banyak menjalankan kebenaran, orang yang paling sabar. Maka Nabi SAW bersabda, wa ma u'tiya 'abdun khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada pemberian terbesar dan terbaik untuk seorang hamba lebih dari kesabaran. Karena semua kebaikan itu ada di dalam sabar. Salat malam itu kebaikan. Di mana? Kalau Anda sabar. Zikir pagi petang itu kebaikan. Di mana?
kalau Anda sabar. Jumlah kebaikan Anda sesuai dengan jumlah sabar Anda. Maka jika Allah ingin memperjalankan seseorang di atas kebaikan, Allah berikan dia sabar. Karena semua cinta Allah ada di dalam sabar. Maka kalau tadi kita bicara tentang mujahadah, energi Anda dalam bermujahadah adalah sabar. Dan antum lihat di akhir surat Ali Imran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ini tiga-tiganya hakikatnya sabar. Hakikatnya adalah sabar, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Isbiru terhadap musuh di luar, sabiru terhadap musuh di dalam, rabitu itu terhadap segala rintangan. Banyak penafsiran ulama tentang tiga kata ini seolah-olah berbeda tapi sama. Isbiru enggak cukup, sabiru enggak cukup, rabitu. Begitu sabar Anda sudah menapaki tiga langkah ini, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka Allah tidak menyuruh kita hanya sekedar sabar, tapi Allah memerintahkan agar sabar itu naik menjadi sabiru. Allah pun bahkan memerintahkan agar sabiru dinaikkan menjadi rabitu. Sabir isbiru wasabiru warabitu. Musuh dari luar isbiru, musuh dari dalam sabiru. Tantangan-tantangan rabitu. Insyaallah nanti akan ketemu dalam Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak penafsiran isbiru wasabiru warabitu, tapi kesimpulan enggak cukup dalam menjalani kebenaran Anda hanya isbiru. Apalagi di zaman sekarang kebaikan ini resiko, sehingga Anda membutuhkan sabir. Sabiru pun bahkan enggak bisa rabitu. Rabitu itu asal arti rabitu berperang, berjihad. Karena puncak dari sabar adalah rabitu, berperang, berjihad, bermujahadah, itulah rabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebagai penutup halaman 7, 5 menit lagi jelang jam 6. Semua ini jadi tadi semua ini kata Ibnu Qayyim, alinea kedua dari atas, semua ini tidak akan diperoleh kecuali dengan menghadapkan diri kepada Al-Quran, memahaminya, merenunginya dan mengeluarkan perbendaharanya dan membongkar muatannya. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa interaksi dengan Al-Quran. Baca, kemudian kata beliau fahami, kemudian kata beliau merenungkan. Faham dan renungkan berbeda. Tidak semua orang yang faham merenung. Contoh, di dalam faham Anda butuh kecerdasan, tapi di dalam renung Anda membutuhkan basirah. Kecerdasan itu pikiran, basirah itu hati. Coba dengarkan ayat berikut. Nabi sedang wukuf di Arafah. Tiba-tiba Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Semua orang yang melihat ayat ini dengan faham, hasilnya gembira. Tapi Abu Bakar seorang diri melihat ayat ini lebih dari sekedar faham, tetapi dengan tadabbur. Tadabbur itu merenung. Hasilnya apa? Hasilnya menangis. Abu Bakar berpikir, Allah memerintahkan Rasul subhanahu tasbih, tahmid, istighfar.
Tiga zikir ini kan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya salam. Allah perintahkan tiga zikir itu zikir kafaratul majlis. Rasulullah bakal mati. Coba lihat, ternyata 3 bulan kemudian Rasulullah SAW. Semua sahabat melihat ayat dengan faham, mereka gembira. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat ayat dengan basirah, hasilnya dia menangis. Maka di atas faham ada yang bernama tadabbur. Dengan faham Anda butuh kecerdasan logika, tetapi tadabbur Anda membutuhkan basirah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanyakan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apa tafsirnya? Ibnu Abbas mengatakan, "Hadza ajalu Rasulillah." Ayat ini adalah kematian Rasulullah SAW. Bagaimana dia memahami itu? Mereka telah melewati pemahaman harfiah sampai kepada tadabbur. Ini yang dinamakan dengan basirah. Di mana basirah? Basirah itu tidak diperoleh dengan pintar, tapi diperoleh dengan takwa. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah agar Allah yang ngajari. Surat Al-Anfal Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah agar Allah berikan kalian furqan, sehingga kalian tidak pernah salah pilih, enggak pernah salah jalan. Jadi kalau ilmu diperoleh dengan belajar kepada manusia, tetapi tadabbur diperoleh langsung diajarkan oleh Allah, disebabkan karena ketakwaan. Itukah yang dinamakan ilmu laduni? Iya, itu yang dinamakan ilmu laduni. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada seorang hamba karena ketakwaan. Jangan salah paham ya. Saya ritual-ritual khusus, nggak ada ritual khusus. Anda bertakwa dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan, niscaya Allah yang ajari. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi Al-Quran yang pertama membaca. Ulama-ulama kita mengatakan setiap orang harus selesai membaca Al-Quran 30 juz minimal sekali dalam 40 hari. Kalau berlalu 40 hari dan juga khatam Al-Quran, ini termasuk orang yang lalai. Sehingga ulama kita mengatakan baca Al-Quran gak selesai. Setelah berlalu 40 hari, ini hukumnya makruh, hampir mendekati haram. Jadi ada makruh itu punya 2 tingkatan. Ada karahatut tanzih, makruh dekat kepada yang halal. Tapi ada karahatut tahrim, makruh dekat dengan yang haram. Contohnya ini dia. Berlalu 40 hari tidak selesai tilawah. Maka nomor 1 adalah tilawah. Nomor 2 faham. Harus faham. Faham ini Anda butuh terjemah. Tapi nggak cukup dengan faham, Anda perlu merenung. Ini ayat tujuannya kemana? Merenung. Dan modal utama merenung adalah sesering mungkin interaksi dengan Al-Quran. Orang yang khatam Quran, sering baca Quran, disitulah terbuka perenungan. Allah berfirman begini, padahal di ayat sana begini. Nah kalau di ayat satu lagi begini, muncul satu ayat dan ternyata ini berhubungan dengan ratusan ayat lain. Ini namanya merenung. Itu tadi fasabbih bihamdi rabbik direnungkan oleh Abu Bakar dan ternyata ketemunya dengan zikir kafaratul majlis. Merenung. Jadi biar baca, faham, renung. Menghafal, perlulah Anda menghafal. Sahabat-sahabat menghafal 10 ayat, enggak 1 halaman. Ya, mereka menghafal 10 ayat sampai mereka faham, kemudian amal, baru 10 ayat lagi.
Begitu cara mereka menghafal. Dan ingat jemaah sekalian, hal yang terpenting dalam Al-Quran adalah i'rabul Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan tasrif. Ibnu Umar memukul anaknya kalau salah membaca Al-Quran dan tidak pernah memukul anaknya karena tidak menghafal Quran. Tapi kalau anaknya dalam baca Al-Quran tiba-tiba keliru tajwid, keliru makhraj, itu dipukul oleh Ibnu Umar. Tapi kalau anaknya keliru hafalan, ayat 1 kelongkap jadi ayat 3, itu tidak bakal dihukum oleh Ibnu Umar. Kenapa? Para sahabat lebih memperhatikan tahsin tajwid dan tahfiz di urutan yang ketiga. Maka dalam satu kesempatan Abu Bakar berpidato, beliau mengatakan, ayuhan nas a'ribu bil Quran. Wahai kalian manusia, betulkan bacaan kalian tentang Al-Quran. Nah, orang yang ingin memperbaiki hati dan gak banyak baca Al-Quran itu pendusta. Tapi di luar masjid mungkin. Kenapa? Karena Allah memperbaiki hati seseorang dengan Al-Quran. Allah berfirman, wa shifa'un lima fis-sudur wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'. Ibnu Qayyim mengatakan Allah enggak menurunkan Al-Quran kecuali untuk hati manusia. Maka Anda yang berpikir memperbaiki hati tapi baca Quran malam Jumat, Al-Kahfi dari tahun ke tahun, ini orang yang sedang mimpi memperbaiki hati. Karena orang yang ingin memperbaiki hati wajib sebanyak mungkin membaca Al-Quran. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Ahlan wa sahlan. Jika hukum pajak yang diambil dari rakyat adalah haram, apakah dengan demikian orang yang bekerja pada instansi tersebut memakan harta haram? Pajak hukumnya dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan ketika ada seorang wanita berzina dirajam sampai mati, Nabi SAW melakukan taubatan. Wanita ini telah taubat. Sekiranya taubat perempuan ini diberikan kepada tukang pajak, akan hapus hutang dosa si tukang pajak. Karena dosa tukang pajak lebih besar daripada sekedar zina. Jadi udah jelas itu hukumnya adalah dosa. Bahasa Arab pajak apa? Bahasa hadisnya namanya makas. Makas itu tagihan-tagihan yang diharamkan seperti pajak tersebut. Apakah serta-merta orang yang kerja di pajak tersebut haram? Enggak. Kenapa? Karena negara boleh mengundang-undangkan pajak dengan syarat yang sangat ketat. Pertama, pajak itu hanya untuk non-muslim, tentu nggak berlaku di negara kita. Dan yang kedua, pajak itu betul-betul keadaan darurat bagi negara. Negara ini nggak jalan tanpa pajak. Silakan pajak. Tapi itu pun untuk orang-orang kaya. Saya pernah baca dalam perjalanan hukum Islam, dalam perjalanan Islam pertama kalinya negara menggunakan pajak di zaman Imam Nawawi. Satu-satunya ulama yang tidak setuju dengan pajak Imam Nawawi sehingga dia diusir dari Syria. Imam Nawawi mengatakan kalau negara waktu itu berhadapan dengan peperangan.
Sehingga negara mengundang-undangkan pajak. Imam Nawawi mengatakan, saya setuju dengan pajak, tapi dari penguasa dan orang kaya. Adapun orang yang bukan penguasa, bukan rakyat, maka jangan. Karena fatwa itulah maka Imam Nawawi keluar. Nah, tapi sekarang ini di Indonesia pajak ini diwajibkan. Pilihannya cuma dua. Anda tidak mau atau Anda dihukum. Maka pajak ini masuk kategori darurat. Darurat karena dipaksakan. Anda yang dipaksa dimaafkan, tapi mereka yang memaksa, persoalan dengan mereka di depan Allah. Sudah? Nah, ketika pajak ini dipaksakan untuk Anda, tentu Anda harus bayar. Dan yang menangani pembayaran ini adalah mereka-mereka yang kerja di kantor pajak tersebut. Kalau Anda dimaafkan karena darurat, mereka pun bekerja untuk darurat itu, berarti hukumnya bekerja di kantor pajak dimaafkan dengan syarat. Dengan hati yang benci. Jangan dengan hati yang saya harus naik jabatan. Nah, berarti Anda sudah tidak lagi kerja dengan kebencian. Karena Anda berpikir naik jabatan. Sekiranya Anda memahami pekerjaan Anda di kantor pajak hanya karena sesuatu yang darurat, Anda nggak boleh menikmatinya. Hukum darurat nggak boleh dinikmati. Hukum darurat dijalankan dengan hati yang berat. Anda malah pengen naik jabatan. Baik. Jadi bekerja di kantor pajak dibenarkan dengan syarat darurat, dan yang kedua dengan hati yang benci. Pada negara yang makmur, sumber daya alamnya mungkin dengan dihapusnya pajak tidak jadi masalah. Lantas bagaimana dengan negara minimal sumber daya alamnya karena salah satu fungsinya? Indonesia tidak bisa berjalan tanpa pajak. Satu majalah sekitar 5 tahun lalu minta saya nulis hukum pajak dalam Islam, sehingga saya harus ke beberapa instansi bagaimana pajak. Indonesia nggak bisa jalan tanpa pajak, setidaknya saat ini, karena 80% uang negara kita dari pajak. Orang yang munafik apakah masuk kategori yang kekal dalam api neraka atau yang tidak kekal karena hanya dianggap sebagai dua munafik ini? Ada munafik amal, munafiknya di luar. Kalau ngomong dusta, kalau janji dikhianati. Ini kemunafikan di luar. Munafik seperti ini munafik kecil. Tetapi di balik itu ada munafik besar, yaitu munafik dalam hati. Ini yang sangat banyak sekarang. Muslim tapi benci dengan Islam. Muslim tapi selalu menyudutkan Islam. Pimpinan lebih sering mengutip ayat kitab orang lain daripada ayat kitabnya sendiri. Iya kan? Munafik sepertinya banyak. Munafik seperti ini zindik namanya. Hati mereka nggak pernah senang dengan Islam. Ya, kita pakai peci putih aja, ke Arab-Araban. Giliran orang telanjang dia nyimpingkan. Kita pakai gamis begini nih. Kata dia ini Arab betul gitu ya. Tapi orang buka aurat tuh nggak jadi salah. Nah, jadi kalau munafiknya munafik hati itu adalah hatinya nggak senang dengan Islam, padahal dia Muslim. Ini munafik seperti ini kita hukumi Islam karena lahirnya Islam, tapi hakikatnya adalah kafir. Tapi hakikat itu biar Allah yang berhukum. Dari sisi manakah penciptaan manusia dikatakan lebih sempurna dari semua makhluk termasuk bangsa jin? Padahal justru jin diberi beberapa kelebihan yang tidak dimiliki manusia. Pertama, Allah mengutus Rasul itu dari bangsa manusia, tidak ada Rasul dari bangsa jin. Dan yang kedua, Allah memerintahkan malaikat termasuk jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan Adam tak pernah diperintahkan sujud kepada malaikat termasuk jin. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmila wa ashfaqna minha.
Ternyata amanah ibadah lebih banyak diturunkan kepada manusia ketimbang jin sekalipun. Ya. Ujub datang tanpa diminta. Ketika ujub hadir di hati, apa yang harus dilakukan agar bisa selamat? Yang bisa dilakukan segera berhenti, segera sadar. Kesadaran ini masalah kita. Kadang-kadang ujubnya 5 jam baru sadar. Kami minta kepada Allah hati yang selalu bangun, karena hati yang tidur membuat Anda selalu celaka. Ujub datang, kalau hati Anda hati yang terjaga, ujub datang langsung dilawan. Tapi kalau hatinya lalai, ujubnya setengah jam dulu baru. Mohon disebutkan 4 tingkatan jihad yang tadi disebutkan sebelum dijelaskan. Jihad yang pertama, jihadun nafs. Jihad berikutnya adalah jihadul munafikin. Jihad yang ketiga adalah jihadul murtadin. Jihad yang keempat adalah jihad terhadap orang kafir. Jihadul nafs, melawan diri. Nomor 2, jihad melawan orang munafik. Kemudian jihad melawan murtad. Abu Bakar, dia enggak sibuk dengan Romawi. Kesibukan pertama beliau melawan orang murtad dulu. Begitu orang murtad berhasil ditumpas, barulah Abu Bakar membangun pasukan melawan Romawi. Maka jihad melawan orang kafir itu justru di urutan yang keempat. Melawan diri, melawan munafik, melawan murtad, kemudian melawan orang kafir itu. Seorang teman minta dicarikan barang. Setelah barang didapat, teman ini membayar uang muka kepada penjual. Lewat berhari-hari, tiba-tiba teman ini membatalkan pembeliannya. Dia mengikhlaskan uang mukanya untuk penjualan tanpa dipotong. Kemudian penjual ridho dengan putusan itu, namun dia mengembalikan uang muka tersebut sebagian kepada saya. Apakah uang tersebut halal? Halal. Karena uang itu murni pemberian, murni hadiah. Kalau banyak dibagi-bagi aja. Gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.